Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khalifullah Al Aziz dengan RP 5001221135. Kali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan hasil tugas metode versi global optimasi. Berikut saya tampilkan tugas optimasi global ini. Yang pertama yaitu jelaskan keuntungan dan kelebihan optimasi global dibandingkan dengan optimasi lokal. Jadi eh, ada beberapa poin untuk menjelaskan keuntungan dan keunggulan dari optimasi global itu sendiri, yaitu tidak memerlukan model awal dan turunan fungsi Ford Nobel. Ini jadi keuntungan karena pada optimasi lokal kita memerlukan model awal agar eh, hasil inversi dapat dibuat juga turunan fungsinya. Jadi kita perlu untuk menurunkan fungsi forward modelnya. Kemudian poin keuntungan kedua itu tidak mudah terjebak pada minimum lokal. Jadi eh, pada optimasi lokal itu rentan rentan untuk terjebak pada minimum lokal karena tidak semua dicek, sedangkan pada optimasi global itu semua dicek sehingga dapat meminimalisir atau jadi tidak mudah terjebak pada minimum lokal itu sendiri. Yang ketiga itu cocok untuk permasalahan non-linear. Jadi di mana permasalahan non-linear ini lebih umum terjadi, lebih banyak terjadi pada konsep geologi geofisika itu sendiri daripada permasalahan linear yang bisa dikerjakan oleh optimasi lokal. Kemudian soal kedua yaitu jika kita ada data generasi atau data observasi seperti persamaan tersebut yaitu D true Y sama dengan cos omega 0 M1X plus M1 M2 dengan true modelnya atau model aslinya yaitu M1 2,5 dan M2 6 dan omega 0-nya sama dengan 20 dengan X bintang dari 0 sampai 2 eh, apa berapa nilai inverted model dari M1 dan M2 yang digunakan menggunakan grid method dan Monte Carlo method. Jadi di sini kita punya variabel M1 dan M2 true modelnya omega 0 dan X. Dengan menggunakan metode grid method dan Monte Carlo kita dapat menemukan inverted modelnya. Di sini jika pada kodenya kita mengubah karena tadi X-nya 0 sampai 2 maka X-min 0 2. Kemudian true modelnya kita ubah 2,5 dan 6. W omega 0-nya 20. Kemudian D true-nya persamaannya cos omega 0 M1X plus M1 plus M kali M2. Kemudian karena ini tanpa noise, maka kita menggunakan persamaan D ops sama dengan D true. Jadi persamaan tidak noise. Ketika di run, maka menghasilkan data seperti berikut yaitu M1 2,5 dan N6 untuk grid method. Untuk Monte Carlo dilakukan yang sama, variabelnya diubah sesuai dengan ketentuan sehingga diperoleh data M1 dan M2 2,5183 dan 5,819. Ini ya hasil plotnya. Sebenarnya setiap kali kita menjalankan kode itu bisa saja hasilnya berubah sewaktu-waktu. Bisa berubah karena ini inversi dan jadi tidak tetap. Apalagi untuk Monte Carlo di mana ini acak tidak seperti grid yang satu persatu. Untuk beberapa kali saya coba untuk yang gridnya, yang metode grid ini selalu sama karena dia prosesnya urut di seluruh bidang. Kemudian untuk yang metode Monte Carlo itu beberapa kali saya coba itu hasil inversinya M1 M2-nya sedikit berubah tapi nilainya tetap sama, tetap di sekitar 2,5 dan 6 walaupun tidak sama persis. Kemudian untuk soal ketiga dengan persamaan yang sama tapi kita tambahkan dengan
noise yaitu mu nol dan sigma sigma sama dengan 0,3. Jadi pada kodenya maka kita tambahkan mu nol, di mana mu nol itu di sini masuk ini, kemudian sigmanya itu standar deviasi, di mana standar deviasi 0,3. Jadi di sini kita ubah. Nah, ketika di run, maka dapat kita peroleh hasil seperti berikut. Grade-nya 2,5 sama dengan 5,98 dan untuk metode Carlow-nya 2,5 dan 6,9. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan, seperti saya sudah sebut sebelumnya, jadi setiap kita menjalankan program bisa jadi hasil yang inversi yang ditemukan itu berbeda-beda. Ini saya contohkan untuk suatu model, yaitu jika kita yang soal nomor 2 di mana tanpa noise. Tanpa noise berarti day up sama dengan day true. Jika kita jalankan, maka dapat diperoleh hasil sintetik tanpa noise, sintetik data dengan noise. Karena ini tidak ada noise-nya, maka yang ini tidak muncul. Nah, di sini tanpa noise dan solusinya sama persis. Di sini juga true modelnya benar-benar 6 dan 2,5. Satu saya banyak. Kita juga dapat nilai hasilnya dari sini sebagai M1S dan M2S. Ini sebagai nilai hasilnya. Kemudian di Monte Carlo, jika kita pakai tanpa noise nomor 2 maka D up sama dengan D true. Ketika dijalankan, si jalan. Nah, ini proses mencari solusi. Ditemukan, di sini ada sedikit perbedaan antara solusi dan di mana nilai yang diperoleh 5,8 dan 2,5. Kemudian untuk jika kita pakai eh, noise, maka kita tuliskan D ops, D true plus noise-nya random, normal, pakai mu sama dengan 0 dan sigmanya 0,3. Ketika gitaran, nah ini ada noise, juga ada solusinya. Sini diperoleh model inversinya yaitu M1S-nya 2,5 dan M2S-nya 6. Jadi tetap sesuai dengan itu. Tapi ketika di Monte Carlo, jalankan,
les sebagai berikut. Ini perbandingan sintetik data dengan noise-nya, kemudian solusinya yang di garis merah. Kemudian ini proses mencarinya, proses mencari dari Monte Carlo. Dan ini Gavrik, jadi di nilainya di sini. Estimated modelnya di sini. Jika kita lihat, M1S-nya 2,4, 2,4735 dan M2-nya 5,9. Nilainya sedikit berbeda dengan nilai asli model asli. Kemudian soal nomor 4 yaitu apa pengaruh pemberian noise nomor 3 dibandingkan noise di nomor 2 terhadap hasil model inversi. Jadi bisa dikatakan bahwa perbedaan atau observasi pada nomor 2 dan 3 adalah pada noise. Di mana nomor 2 itu free noise, kita tidak memberikan noise apapun pada datanya, dan pada nomor 3 kita memberikan noise, yaitu sebesar mu sama dengan 0 dan sigmanya 0,3. Eh, Sebenarnya dari keduanya inversi sama-sama dapat menghasilkan inversi yang cukup baik. Itu ditunjukkan dengan hasil inversinya yang M1 dan M2 inversinya itu cukup mendekati dengan nilai aslinya. Yaitu ini misalnya 2,56, ini juga 2,5 dan 5,98. Dekat dengan 6. Untuk Monte Carlo juga free noise-nya 2,5 dan M2-nya 5,8. Untuk Monte Carlo untuk dengan noise 2,5 dan 6. Jadi sebenarnya eh, tidak cukup berpengaruh. Tapi ini juga karena noise yang kita punya juga cukup kecil, yaitu sigma 0,3 dan mu-nya 0. Jadi saya rasa tidak terlalu berpengaruh pada proses inversi. Tapi sebenarnya noise juga berpengaruh pada proses inversi tersebut. Eh, selain noise juga yang mempengaruhi inversi adalah metodenya. Grid cukup bagus dalam menghasilkan hasil yang diinginkan inversi karena grid eh, melakukan pengecekan di seluruh bagian, sedangkan Monte Carlo secara acak berdasarkan hanya secara acak saja. Eh, jadi cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.